Nah, oke teman-teman, sebelum pada pembahasan pencairan PKH tahap yang kedua dan BPNT alokasi bulan Maret dan bulan April, di sini saya akan memberikan informasi terkait pencairan bantuan tambahan dulu ya teman-teman. Nah, jadi perlu diketahui ada bantuan tambahan setelah pencairan PKH dan BPNT selesai. Nah, bantuan ini adalah bantuan berupa beras, telur, dan daging ayam. Nah, dan berikut saya akan memberikan juknisnya ya teman-teman, serta petunjuk resmi untuk bantuan pangan ini. Nah, untuk bantuan beras 10 kg, penerimanya adalah yang terdaftar di dalam DTKS ya. Nah, jadi tidak untuk semua KPM PKH maupun BPNT saja, tetapi semua orang yang terdaftar di dalam DTKS berkesempatan mendapatkan bantuan pangan beras sebesar 10 kg. Nah, jadi sekali lagi, untuk bantuan beras ini adalah sebesar 10 kg. Dan akan cair selama 3 bulan berturut-turut, maka totalnya akan mendapatkan 30 kg ya teman-teman per orang. Nah, dan total yang akan mendapatkan bantuan beras 10 kg ini adalah sebanyak 21,3 juta KPM. Nah, jadi tidak semua orang dapat ya teman-teman, hanya sebanyak 21,3 juta KPM saja. Nah, dan sekali lagi ini akan dicairkan selama 3 bulan. Nah, sedangkan untuk bantuan yang kedua adalah bantuan tambahan berupa daging dan telur ayam. Nah, masing-masing ini adalah sebesar 1 kg ya teman-teman kurang lebihnya. Jadi ayam 1 kg, kemudian telur ayam pun 1 kg. Nah, dan untuk yang akan menerima bantuan berupa telur dan daging ayam ini adalah para masyarakat yang terdaftar di dalam BKKBN dan memiliki anak balita ya teman-teman. Nah, jadi sekali lagi untuk yang mendapatkan bantuan berupa telur dan daging ayam adalah masyarakat yang terdaftar di dalam BKKBN serta memiliki balita atau anak ya teman-teman. Nah, kemudian untuk pencairannya itu sendiri tiap daerah mungkin bisa berbeda-beda jadwal ya, baik bantuan beras maupun bantuan telur dan daging ayam. Karena pencairannya itu sama seperti PKH dan BPNT, yaitu secara bertahap. Nah, jadi setiap daerah kemungkinan bisa berbeda-beda jadwal. Tunggu saja informasi selanjutnya dari pihak kelurahan daerahnya masing-masing. Nah, dan perlu diketahui juga untuk bantuan beras di tanggal 5 April 2023 ini sudah mulai pencairan ya teman-teman ke berbagai daerah. Nah, pihak PT POS pun sudah mendistribusikannya terlebih dahulu ke wilayah Indonesia Timur seperti di Papua dan Merauke. Nah, kemudian untuk daerah yang lainnya berdoa saja ya teman-teman, semoga menyusul secepatnya dicairkan bantuan beras tersebut. Nah, kemudian kita langsung pembahasan untuk pencairan PKH tahap kedua dan BPNT alokasi bulan Maret serta bulan April ya teman-teman. Nah, jadi perlu diketahui bahwasanya sesuai informasi yang terbaru hari ini, mulai hari kemarin sudah ada pencairan kembali ya teman-teman, dana yang masuk baik itu PKH maupun BPNT. Nah, itu juga ada yang pencairannya melalui PT POS maupun lewat KKS Bank Himbara, baik dari Bank BRI, Mandiri, BNI, dan BSI. Nah, dan pencairan PKH kali ini akan berlangsung sampai menjelang Idul Fitri nanti. Nah, jadi perlu diketahui ya teman-teman, untuk KPM yang belum cair PKH tahap pertama kemarin masih memiliki kesempatan cair sampai menjelang Idul Fitri nanti. Yang pasti pencairan PKH sekarang ini sampai menjelang Idul Fitri nanti itu secara bertahap. Nah, jadi dicek saja ya teman-teman secara berkala atau tunggu surat undangan dari kantor pos Indonesia. Karena ada yang lewat kantor pos, ada juga yang lewat kartu KKS merah putih. Nah, karena sesuai pernyataan Ibu Mensos, yang cair kali ini adalah KPM yang kemarin masih proses penyaluran dan baru tersalurkan mulai hari ini. Nah, dan perlu diketahui total KPM yang belum cair ada sekitar 478.000 lebih di seluruh Indonesia. Nah, maka dari itu, apabila nanti sampai Lebaran tiba belum cair PKH-nya, maka kemungkinan kalian tidak terdaftar sebagai penerima lagi ya di tahun 2023 ini. Nah, jadi ditunggu dulu ya teman-teman sampai Lebaran nanti.
Nah, kemudian jika sudah lewat Lebaran belum cair juga, kemungkinan sudah tidak terdaftar sebagai penerima lagi. Silakan ya koordinasi dengan pendamping PKH-nya masing-masing supaya di cross check datanya apakah bermasalah atau tidak dan masih terdaftar sebagai penerima atau tidak. Nah, sedangkan untuk tahap kedua itu masih lama ya teman-teman disalurkannya atau dicairkannya, mengingat PKH tahap pertama pun masih belum selesai. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, seperti yang tadi saya bilang, ada sekitar 478.000 lebih yang belum cair bantuan PKH tahap pertamanya. Nah, jadi untuk pencairan PKH tahap kedua, kita tunggu dulu PKH tahap pertama selesai ya teman-teman. Nah, baru nanti bicarakan untuk pencairan PKH tahap yang kedua. Nah, dan untuk tahap yang kedua pun itu akan ada laporan untuk rekonsiliasi dulu ya teman-teman. Nah, jadi nanti akan rekonsiliasi PKH tahap pertama dulu. Jadi kemungkinan untuk PKH tahap kedua kalau tidak pertengahan bulan Mei pasti akan cair di bulan Juni. Nah, begitupun untuk bantuan BPNT ya teman-teman yang alokasi bulan Maret sampai bulan April. Nah, saat ini masih belum ada pemberitahuan resminya ya teman-teman kapan akan dicairkan. Jadi berdoa saja semoga lancar dan secepatnya cair ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan untuk yang belum cair hari ini, besok sudah ada pencairan atau sudah ada surat undangan dari PT Pos Indonesia. Baik itu KPM PKH maupun BPNT. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.